Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian semua. Gimana kabarnya? Semoga anak-anak semua kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin, yaitu mengenai trigonometri. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku ya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tabel nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu apa aja sih? Oke, sudut-sudut istimewa ada 5, yaitu yang pertama adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, nanti pada saat trigonometri ini kita akan erat sekali kaitannya dengan sudut-sudut istimewa, sehingga sebelum masuk lebih dalam lagi, sebelum ke materi yang lebih rumit lagi, kita harus mengerti dulu dan harus kita pahami dulu sudut-sudut istimewa itu apa aja. Nah, oke. Kan dalam trigonometri ada 3 ya, ada sin, cos, dan tan. Nah, sin, cos, tan ini memiliki sudut-sudut istimewa. Misalnya aja nih, sin 0 derajat. Sin 0 derajat nilainya 0. Sin 30 derajat nilainya 1/2. Sin 45 derajat nilainya 1/2 akar 2. Tan 60 derajat berapa? Tan 60 derajat yang ini berarti, yaitu akar 3. Oke ya, paham ya? Nah, tapi kan ribet nih. Kalau misalnya kalian hafalin ini, oke lah bisa. Misalnya, Bu saya bisa nih Bu, udah hafal. Tapi nanti kalau misalnya kalian udah berapa bulan kemudian, bisa-bisa kalian lupa kan kalau misalnya hanya menghafal. Nah, jadi Ibu memiliki cara yang insya Allah akan mempermudah kalian dalam menghafal nilai dari sudut-sudut istimewa. Oke ya, siap ya? Oke. Nah, yang pertama, siapkan tangan kanan kalian dan hadapkan ke arah wajah kalian tangan kanannya. Nah, ngerti nggak maksudnya? Jadi seperti ini. Nah, lihat nih gambarnya. Oke? Sudah? Nah, kalau sudah, kalian perhatikan. Dari jari kelingking, ya, jari kelingking ini adalah bernilai 0 derajat. Kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir adalah 90 derajat. Nah, ini dari mana? Dari sudut-sudut istimewa ini tadi. Nih, ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, kita pindahkan nih angka-angkanya ke jari kita supaya lebih mudah. Oke, sudah ya. Jadi 0 dimulai dari jari kelingking, kemudian 30 derajat jari manis, 45 derajat jari tengah, 60 derajat jari telunjuk, dan 90 derajat ada di jempol. Oke, kalau sudah, ingat ya, ini tangan kanan. Nah, kemudian kalian hanya harus mengingat ini. Sin itu berada di dekat jari kelingking, kemudian tan itu ada di telapak, dan cos ada di dekat jari jempol ya. Jadi sin di kelingking, tan di telapak, dan cos di jempol. Nah, oke ya, sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah, kita lihat nih aturan-aturannya. Nah, supaya kalian nggak lupa, sebelumnya supaya kalian nggak lupa untuk mengingat sin, tan, cos, itu kalian ingat aja nih surat tanda cinta. S sin, T tan, C kos. Jadi surat tanda cinta, sin, tan, kos. Oke ya, mudah ya. Nah, oke lanjut. Kemudian setelah itu kita akan baca dulu nih aturan-aturan. Yang pertama, untuk sin sama dengan akar dari jari yang berdiri dari arah sin per 2. Yang kedua, untuk cos sama dengan akar dari jari yang berdiri dari arah cos per 2. Dan untuk tan yaitu akar dari jari yang berdiri dari arah sin per akar dari jari yang berdiri dari arah cos. Nah, Bu, maksudnya gimana sih ini? Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Nih ya, kalian perhatikan. Oke, contoh nomor 1. Misalnya aja Ibu mau nanya nih. Nilai dari sin
60 derajat sama dengan, oke, perhatikan nih, sin 60 derajat berarti jarinya yang kita pakai yang mana? Kita lipat nih. Yang ditanyakan 60 derajat, berarti 60 derajat ini kita lipat. Nah, yang ini Ibu coret ya, tapi ini kalian lipat nih. Jari telunjuknya kalian lipat. Kalau sudah, perhatikan. Kalau sin kan ini apa? Sama dengan jari akar dari jari yang berdiri dari arah sin. Arah sin yang mana? Ini kan? Nah, jari yang berdiri ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti akar 3 ya. Sorry. Akar 3. Nah, per 2. Kenapa per 2? Karena kan ini langsung per 2. Jadi hasil adalah akar 3 per 2 atau sama dengan 1 per 2 akar 3. Nah, ini kan pasti ada angka 1 depannya. Jadi deh 1 per 2 akar 3. Sama nggak sama yang di sini? Kita cek sin 60 derajat. 1 per 2 akar 3. Sama nggak? Dengan yang tadi kita menggunakan jari tangan kanan. Oke, sama ya hasilnya, yaitu 1 per 2 akar 3, yang ini 1 per 2 akar 3. Paham? Paham nggak? Oke, yang belum paham kita lanjut lagi. Contoh untuk cos. Misalnya aja kalian mau cos berapa? Oke, coba cos 45 derajat gitu ya. Nah, cos 45 derajat. Berarti kita lipat nih yang jari 45 derajat. Nah, ini kita lipat. Sudah, kemudian rumusnya apa? Rumusnya cos itu adalah jari yang berdiri dari arah cos akar jari yang berdiri dari arah cos. Akar jari yang berdiri dari arah cos. Dari arah cos. Cos kan tadi di jari jempol ya. Berarti jari yang berdiri ada berapa? 1, 2. Berarti akar 2 per 2. Per 2-nya dapat dari mana? Dari ini aturannya tadi, yaitu akar dari jari berdiri dari arah cos per 2. Berarti akar 2 per 2. Akar 2 per 2 bisa kita tulis 1 per 2 akar 2. Oke, sekarang kita cek nih. Benar nggak cos 45 derajat? Cos 45 derajat hasil 1 per 2 akar 2. Oh benar gitu. Paham ya? Sampai sini paham? Nah, kalau misalnya kalian mau coba-coba lagi, boleh sembarang aja kalian coba sendiri mau sin berapa, cos berapa. Kita lanjut ke contoh yang tan-nya lagi ya. Sekarang yang nomor 3 yaitu tan. Misalnya tan berapa nih? Tan 30 derajat deh. Jangan deh. Yang di ujung aja biar nggak bingung. Misalnya aja tan 0 derajat nih. Berarti kita lipat nih. Ya, kita lipat jari kelingking. Rumusnya apa? Tan akar dari jari yang berdiri dari arah sin. Berarti ini tan 0 derajat sama dengan akar dari jari yang berdiri dari arah sin. Ada nggak di sini jari yang berdiri dari arah sin? Nggak ada ya, kosong ya, karena kan ini nolnya dilipat ya. Berarti di sini kok kosong, berarti akar 0. Akar 0 per berapa? Akar dari jari arah cos. Arah cos berapa yang berdiri? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini akar 4. Hasilnya berapa? Akar 0 per 2. Nah, akar 0 per 2. Kalau di atasnya 0 berarti hasilnya adalah 0. Sama nggak hasilnya? Tan 0. Sama. Tan 0 adalah 0. Oke ya, paham ya? Sampai sini? Ada pertanyaan? Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung aja chat ke Ibu. Gampang banget ya? Mudah ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kuadran. Apa sih kuadran itu? Iya, kuadran adalah daerah pergerakan sudut dalam satu putaran sudut yang terdiri atas 4 bagian. Nilai-nilai trigonometri pada setiap kuadran ditunjukkan sebagai berikut ini. Oke, perhatikan nih anak-anak. Jadi kuadran itu ada 4 bagian. Yang pertama ini di sini adalah kuadran 1.
kemudian ada kuadran 2, ke bawahnya kuadran 3, ke kanan kuadran 4. Jadi dia memutar. Dari kuadran 1 ke kuadran 4 ini memutar searah jarum jam. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di sini kalian harus tahu dulu nih nilai dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi di kuadran 1 itu, kenapa ini ada tulisan semua? Nah, semua ini maksudnya adalah semua sin, cos, dan tan bernilai positif. Ya. Untuk kuadran 2, ini yang bernilai positif hanya sin. Kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan, dan kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos. Nah, seperti ini. Jadi kuadran 1 itu adalah sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Jadi kuadran 1 tuh dari sini ke sini. Nah, ini adalah 0 sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2 yang ini dari 90 sampai 180. Kemudian 180 ke 270 dan kuadran. Kemudian di kuadran 4 itu adalah sudut lebih dari 270 sampai kurang dari 360. Oke ya, paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, kembali lagi ke surat tanda cinta, yaitu sin, tan, cos. Maksudnya untuk apa nih, Bu? Ya, untuk menghafal ini. Jadi, kuadran 1 positif semua, kuadran 2 adalah surat, yaitu sin. Kuadran 3 yang positif adalah tanda, yaitu tan. Dan kuadran 4 adalah cinta, yaitu cos. Oke ya, paham ya? Paham dong. Oke, sekarang kita lanjut ke contohnya. Contoh soal. Misalnya aja, Ibu mau cari nilai dari sin 280 derajat. Oke, ini ada di kuadran berapa? Sin 280 derajat. Kita lihat dulu nih, 280 derajat ada di mana? Ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4? Yaitu ada di kuadran 4 karena dia 280. 280 itu kan ada di antara 270 sampai 360. 60 berarti dia ada di kuadran 4. Nah, kalau di kuadran 4 itu yang bernilai positif itu apa? Iya, yaitu cos, sehingga kalau nilainya adalah sin 280 maka dia bernilai negatif. Gitu ya. Paham? Oke, lanjut. Coba kita ini cari hanya untuk mencari itu nilainya berada di kuadran berapa ya. Untuk lebih dalam lagi kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Contoh lagi deh, satu lagi. Misalnya aja Ibu mau cari cos 50 derajat. Nah, 50 derajat berada di kuadran berapa? Benar banget, kuadran 1 karena 50 derajat itu berada antara 0 sampai 90 derajat kan. Nah, 50 derajat ada di dalam sini kan? Iya, betul. Berada di kuadran 1. Nah, nilainya apa nih? Nilainya positif atau negatif? Kita perhatikan nih, di kuadran 1 yang bernilai positif apa? Semuanya, sin, cos, tan. Nah, berarti ini nilainya cos 50 derajat, nilainya adalah positif. Oke ya, sampai sini paham? Paham dong, mudah? Mudah dong. Oke, untuk pertemuan jadi ini akan Ibu lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya kalian cukup mencatat ulang apa yang sudah Ibu jelaskan agar kalian bisa lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi. Oke, Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.